Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di video pembelajaran bersama saya Ikram Hanafi dan partner saya Saya Dewasa Adit. Mas David. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi teknologi yang nantinya materi akan disampaikan oleh Mas Abid. Nah, hari ini kita akan belajar apa nih, Mas? Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pengenalan laptop. Jadi nanti eh, di pembelajaran ini kita bakal membahas tentang bagian-bagian utama dari laptop, kemudian juga akan dibahas mengenai kegunaannya dan fungsi-fungsinya. Itu masih Tam. Oke, wah, banyak sekali ya materi yang akan kita pelajari. Semoga di sini teman-teman semuanya bakal mengikuti video sampai akhir. Nah, boleh nih Mas, pengenalan dulu apa itu laptop, terus bagian-bagiannya boleh dikenalkan dulu kepada teman-teman kita. Oke, masih Tam. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini udah beberapa mungkin udah ada yang paham dan tahu cara penggunaan laptopnya ya. Tapi ini saya akan jelasin dari yang paling besar dulu supaya teman-teman yang mungkin belum mengetahui juga bisa ikut uh, memahami dengan bareng dengan seksama. Jadi yang pertama apa sih laptop itu? Jadi kalau menurut KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, laptop itu adalah sebuah komputer pribadi yang agak kecil, kemudian dapat dibawa-bawa dan dapat ditempatkan di pangkuan pengguna. Itu jadi ibaratnya kalau teman-teman tahu komputer yang gede itu yang biasanya ada kayak tabung apa namanya layarnya kayak bentuknya kayak PC itu, kemudian yang di bawah itu ada kotaknya itu namanya PC. Nah, kalau di laptop itu tidak ada ya. Jadi laptop itu bentuknya lebih simpel dari PC ya. PC itu komputer yang gede tadi. Di laptop itu sangat memudahkan kita untuk melakukan beberapa kegiatan seperti mungkin mengetik, kemudian dan kegiatan lainnya. Begitu. Jadi untuk pengertian laptop seperti itu sih Mas. Jadi laptop itu kayak komputer tapi yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya Mas. Ya benar itu Mas. Di sangat Bagian-bagiannya apa aja nih? ya. Kalau buat bagian-bagiannya benar saya ambilkan contoh laptop dulu ya. Nah ini. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu laptop, bagaimana bentuknya? Nah bentuknya kayak gini nih Mas Iqram. Jadi bentuknya sangat simpel ya. Kalau ditekuk cuma jadi segini doang. Ini bisa dibawa kemana aja, dibawa pakai tas juga ringan. Kalau mau dijinjing juga bisa. Terus di bagian-bagian laptop, nah iya. Jadi kan tadi begini, nah ini posisi menutup ini. Kemudian kalau kita buka, bakal jadi begini. Nah di sini itu ada beberapa bagian nih. Jadi yang di atas ini, yang kotak ini itu namanya layar monitor. Nah jadi Monitor ya. ya monitor maksudnya. Nah layar monitor ini itu adalah tempat di mana apa ya namanya ya operasi di laptop ini tuh dia ditampilkan. Jadi kegiatan kita selama menggunakan laptop itu ditampilkan di sini. Jadi ibaratnya kalau di HP ya Mas Ikram, itu di HP itu kan ada layar. Nah, layarnya itu fungsinya hampir sama kayak layar monitor ini. Jadi itu buat menampilkan kegiatan kita selama menggunakan laptop ini. Kemudian mungkin kita ibaratkan sama HP aja ya Mas Ikram. Kayaknya ini teman-teman juga kalau HP udah pada punya dan udah pada menggunakan, kita ibaratkan sama HP aja. Kalau di HP ini itu kayak layarnya. Terus gimana cara menggunakannya? Kalau di HP kan itu tinggal pencet-pencet ya Mas Tinggal Ikram. sentuh. Ya tinggal sentuh, terus tinggal digeser, terus dipencet itu udah langsung keluar yang kita mau. Nah, kalau di laptop ini agak berbeda Mas Ikram. Jadi di laptop ini
tidak bisa langsung disentuh di layarnya ya kalau kita mau mengoperasikan. Jadi nggak bisa kita langsung nyentuh di layar ini. Tapi mungkin ada beberapa laptop yang bisa. Tapi kita bahas yang laptop yang secara umum aja, yang masih menggunakan tipe seperti ini ya. Jadi nggak langsung bisa Jadi dipencet. Gimana Mas? jadi pengapli makainya laptop itu jadinya lewat mana, Mas? Oh iya, jadi makanya laptop kita ibaratkan sama ini ya, sama HP aja ya. Bisa jelaskan tadi kalau di ini tuh nampilin apa namanya kegiatan kita Layar. ya, terus di bawah ini, nah di bawah ini mungkin teman-teman udah familiar ya dengan ini apa, mungkin Mas Bram juga tahu ini apa Mas? Keyboard. Ya, benar, keyboard. Jadi di HP kan juga ada keyboard. Nah, fungsinya itu sama kayak di HP. Jadi keyboard di laptop juga fungsinya untuk mengetikkan huruf-huruf untuk kita melakukan perintah. Misal kita mau ngirim pesan lewat WA kan kita harus ngetik ya. Nah, itu kalau di laptop juga prinsipnya hampir sama seperti itu. Nah, kemudian kan kalau di HP kita tinggal kalau mau mencet apa kita tinggal mencet ya. Nah, kalau di laptop itu agak berbeda Mas Ikram. Jadi kalau di laptop itu kita pakainya namanya ini touchpad. Namanya apa, Mas? Touchpad, Mas. TOUCHPAD. Nah, itu fungsinya itu untuk mengarahkan kursor. Nah, kursor itu nanti itu bentuknya seperti panah, Mas. Jadi panahnya nanti itu bakal tampil di sini. Nah, itu gerakan panahnya itu mengikuti tangan kita yang di sini. Jadi misalkan tangan kita ke kiri, itu panahnya juga bakal ke kiri. Kalau ke kanan, maka panah juga bakal ke kanan gitu. Nah, terus selain itu di sini itu juga ada dua tombol ya. Ini kelihatan satu tapi sebenarnya dua. Ada tombol klik kanan, ini klik kanan, mungkin ada tombol juga klik kiri. Klik kiri. Ya, ada dua tombol Mas, klik kanan dan klik kiri. Nah, kalau misal di HP kan kita mencet ya. Nah, kalau di laptop itu kita ngeklik pakainya itu klik kiri, klik yang ini. Jadi misal kursor kita misal ini ada ibaratkan aja di sini ada kayak misal WhatsApp gitu ya di sini ya. Kita kalau kita membuka WhatsApp kalau di HP kan tinggal kita buka HP-nya terus habis itu ada logo WhatsApp-nya kita pencet kan Mas. Nah, kalau di laptop itu agak berbeda. Jadi kita harus ngarahin kursornya yang bentuknya panah itu dulu itu ke logo WhatsApp-nya pakai ini. Diarahin dulu terus kalau udah ketangkep logo WhatsApp-nya tinggal kita klik kiri 2 kali gitu. Jadi kalau mau di laptop itu kalau mau buka sesuatu itu pakainya klik 2 kali Mas. Nah, kalau Klik 2 kali. ya, Kalau di HP kan 1 kali. ya, Kalau di HP kan langsung bisa. Ya benar Mas. Jadi di laptop ini sebenarnya prinsipnya agak hampir sama sih Mas sama yang HP, sama prinsip penggunaan HP itu hampir sama. Cuma mungkin di laptop itu sedikit agak ribet ya karena Halo Mas Abid. Halo, cek. Halo Mas Abid. Ya, tersambung lagi ya. Masuk. Ya. Motor pembesar sambung lagi. Jadi prinsipnya hampir sama lah sama HP. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan HP itu menggunakan laptop juga tidak terlalu gimana ya kaku kalau mengoperasikannya. Gitu Mas. Jadi kayak laptop itu kayak komputer kecil dan HP gede. Ya, Kayak benar, HP Mas. tapi gede. Jadi bisa diibaratkan seperti itu Mas. Terus juga kalau di HP kan cuma bentuknya layar gitu ya Mas. Kalau di laptop itu ada beberapa bagian gitu. Mas. Dan laptop itu dipisah-pisah yang layar sendiri, terus keyboard sendiri, touchpad sendiri. Kalau di HP kan dijadiin satu. Iya, benar Mas. Nah, Jadi terpisah-pisah dan harus mengetahui juga kegunaannya gitu Mas. tapi hidupinnya gimana Mas? Pakai tombol power juga atau? Nah, ya itu salah satu kita masuk ke bagian ini ya, pengoperasian laptop. Jadi kalau sebentar, ini tombol power gimana ya? Nah, biasanya itu kalau laptop sekarang itu kalau di HP kan kita ngidupin HP dari HP mati ke HP hidup itu pakai tombol yang
di samping itu ya Mas, tombol satu di samping itu. Ah, Nah, kalau di laptop itu juga ada tombolnya. Nah, kalau di laptop versi yang terbaru itu biasanya ada di sebelah sini Mas, di sini. Di sini. Nah, di sini nih, oh iya iya iya. daerah sini. Tapi ini Ada tulisannya power. ya ada tulisannya power. Kalau enggak logo power yang logo lingkaran terus ada coret di atasnya itu. Nah, itu nyalainnya Oh pakai iya itu. iya. Gitu Mas. Terus nah di HP kan juga ada kayak kamera kan Mas. Nah, di laptop itu juga ada kameranya. Nah, Juga ada tapi kameranya, Mas. Di ya mana kameranya? jadi kalau HP itu kameranya ada depan sama belakang kan Mas. Nah, kalau di laptop itu kameranya cuma satu, kameranya itu cuma yang ada ke depan. Nah, kameranya itu posisinya ada di sini Mas. Nah, ini Oh, kelihatan ya di Mas? atas ya, di Ya, atas. itu Nah, Mas. kelihatan Di atas kelihatan. layar. Nah, ya hampir sama kayak HP sih Mas. Tapi kan juga di atas kan biasanya ini juga di atas. Tapi Hmm, kalau di belakang itu nggak ada Mas. Kita cuma nggak ada ada. yang ada ke depan aja. Nah, buat nganu, Mas, buat colokin headset juga ada. Nah, ya jadi di sama kayak HP ini Mas. Jadi hampir ya bisa diibaratkan laptop itu kayak HP tapi versi gedenya lah dan versi yang agak rumit. Ada juga lubang-lubangnya di laptop itu. Kalau di HP kan lubangnya misalnya di bawah kan. Kalau nggak ada beberapa di samping. Nah, kalau di Hmm. laptop itu lubangnya ada di samping. Ini berapa lubang, terus di Nah, samping kanan lubangnya kiri apa juga aja tuh, ada. Mas? Mas. Gimana Mas? Buat apa aja itu, Mas? Lubangnya Ya. buat apa aja kan beda-beda itu. Nah, di laptop ini ada beberapa lubang ya, Mas. Wah, itu lubangnya banyak, no, Mas. Ya bukan yang ini, Mas. Ini Oh, lubang bukan. buat biar angin masuk, Mas, biar nggak panas. Oh, bukan. Di sini ada beberapa lubang ya. Sama kayak yang di HP, cuma ada lebih banyak lubang di sini. Kalau kita mau nancepin apa namanya headset kayak yang mau masih kerap lapin tadi, itu pakai ini, Mas. Yang kecil ya, Biasanya sama ya. biasanya ukurannya sama sih Mas. Mungkin teman-teman kalau mau nyoba nyolokin headset ke laptop sama HP nggak begitu bermasalah sih, karena ukurannya juga sama. Nah yang berbeda itu ukuran itu Mas, apa namanya kalau kita biasa ngecas itu kan ada kabel, bentar tak kita aja. Ya, jadi kan tadi udah ini ya kita jelasin tentang lubang-lubangnya. Nah, ini aku coba jelasin tentang kabel-kabelnya ya, bisa nyambung ke laptop. Kalau di HP kan ada kabel buat ngecas. Itu Hmm. kan bentuknya seperti ini ya, Mas. Kelihatan kan? Nah, itu buat HP itu, buat Nah, ngecas buat HP. HP. Ini kan kalau kita mau masukin ke tempat apa namanya colokannya itu kan ini sama kayak adapter gitu kan, Mas. Nah, itu buat nyolokin ke tempat stop kontaknya. Nah, kalau masukin ke HP Hmm. itu pakainya ini. Nah, kalau di laptop itu cuma ada yang ini Mas. Jadi yang kecil ini jarang 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 ada laptop yang ada colokannya. Jadi bentar. Fungsinya hampir sama. Kalau kalau di HP kan uh, ini Mas, kelihatan. Terus di sini ada beberapa colokan. Nah, ini namanya colokan USB. Jadi kalau USB. di laptop itu buat itu kan kok di laptop buat di HP itu buat ngecas kan Mas biasanya. Nah, kalau Iya. di laptop itu tuh buat transfer file. Jadi misal Oh, teman-teman mau ya teman-teman kalau mau ngirim file dari laptop ke HP itu pakainya ini pakai kabel ini USB yang buat ngecas itu bisa ataupun sebaliknya buat dari laptop transfer ke HP atau file. Ya. ya, Biar cepet ya, Mas, ya, pakai transfer file ya gitu. benar Mas. Itu salah satu keunggulan laptop Mas bisa transfer file. Itu Mas. Terus ada lagi jadi colokan tadi itu ada Ada lagi ya, Pak? kalau teman-teman mau ngecas HP itu kan pakainya yang tadi yang tak jelasin tadi. Nah kalau di laptop itu pakainya beda Mas. Kalau di laptop, kalau di HP kan bentuknya kotak kan Mas, kalau ngecas itu di bawah bentuknya Hmm. kotak kan. Nah kalau di laptop itu bunder Mas. Lihat. Nah ini bunder kan Mas. Oh, di situ ya, Nah, ya, ya. ini bisa di sini, kalau enggak biasanya di ujung sini.
Tergantung Berapa laptop? jenis laptopnya ya, Mas. Ya, Tergantung laptopnya ya. jadi laptop kan sama kayak HP juga beda-beda kan. Nah, itu Beda-beda. tergantung dari jenisnya sama mereknya, Mas. Kemudian kalau kabel buat ngecasnya itu bentuknya seperti ini, Mas. Nah, ini sama ini. Nah, jadi teman-teman Asasannya kalau gede. ya lebih besar kan ini. Hampir sama sih, sama kayak mau ngecas HP. Jadi ini ditancepin ke stop kontak, ini ke HP-nya. Nah, ini bentuknya lingkaran kan. Ditancepin ke yang tadi. Itu, Mas. Itu penjelasan. Itu di laptopnya bisa buat main Free Fire nggak, Mas? Oh, kalau itu bisa sih, Mas, tapi sebaiknya ya jangan buat main Free Fire. Soalnya terlalu gimana ya? Terlalu besar nanti layarnya, nanti nggak berhenti-berhenti mainnya. Terlalu enak ya nanti pakai laptop ya. Laptop terlalu enjoy nanti. Udah, Mas. Udah, Ya, Mas, mau mencoba hidupin laptopnya nggak? ya boleh sih. Coba aku nyoba. Boleh, Mas. Dicoba dulu, Mas. Demonstrasikan ya. Mencoba laptop. Ya. Nah, untuk laptop yang versi ini Dari itu agak berbeda ya. mereknya apa, Mas? Mereknya apa, Mas? Ini mereknya Lenovo. Lenovo. Lenovo yang seri agak lama ya, Mas. Jadi agak berbeda. Kalau yang baru-baru itu biasanya tombol luarnya di sini kan, Mas, di pojok yang tak jelas. Nah, ini itu agak berbeda. Nah, kalau ini tombolnya di mana, Mas? Di kamar mandi? Oh, enggak. Enggak. Di laptop Tombolnya masih di laptop, Mas, santai. Kalau di kamar mandi nanti kejauhan, Mas. Oh ya, ini, Mas. Hilang, Mas. Enggak. Oh, kok di situ, Mas? Ya, ini agak unik, Mas. Tombol powernya di sini, Mas. Ini kelihatan nggak? Kotak ini. Mantap. Ya, kalau mau nyalain tinggal dipencet sekali aja, Mas. Nggak usah ditekan lama. Kalau di HP kan perlu ditekan lama ya. Gimana, Mas? Ya dihidupin dulu, Mas. Coba dihidupin biar teman-teman juga tahu. Ya, pencet ini. Pencet. Loh, kok nggak hidup, Mas? Ini. Oh, hidup. Oh, hidup. Nah, hampir sama kayak HP, Mas. Kalau HP kan kita kalau hidupin nggak langsung masuk kan, Mas. Kita perlu namanya booting. Nah, booting itu kayak kalau mau masuk kita laptopnya persiapan dulu lah istilahnya gitu. Jadi muter-muter dulu. Mereknya Master ya, Mas? Ya, ini nama usernya sih, Mas. Oh. Loh, kok ada keyboardnya? Nggak tahu, Mas, error. Kalau di HP saya adanya Realme. Adanya Realme ya, Master. Master ini. Ini bukan merek ya. Oh, bukan merek. Ini nama. Jadi kalau di laptop itu nama laptopnya bisa dinamain, Mas. Oh iya, Master. Iya. Nah, kalau udah bakal muncul tampilan kayak gini. Oh, yang kursor itu yang mana, Mas? Nah, tadi kan tak jelasin kursor kan, Mas. Kursor itu yang ini, Mas. Nah, ini panah bisa kelihatan. Oh, yang gerak-gerak itu nah, ya. Ini, Mas. Ini panah ini, Mas. Contohnya panah. Iya, kelihatan. Terus misal ininya tak gerakin, lihat ya. Nah, ini tak gerakin, yang touchpad bawah tadi tak gerakin, panahnya bakal bergerak, Mas. Misal aku gerak ke kanan, ini juga ke kanan. Jadi juga mengendalikan touchpadnya, mengendalikan ininya pakai touchpad. Ya, pakai ini, Mas. Jadi teman-teman mungkin harus latihan cukup sering ya biar bisa lanyah. Ya, terbiasa. Kalau pakai mouse bisa, Mas? Bisa, Mas. Jadi tak jelasin dulu ya beberapa barang-barang yang bisa dihubungkan ke laptop itu salah satunya namanya mouse. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar sama mouse ya timbang sama touchpad ya. Jadi mouse itu bentuknya seperti ini, Mas. Seperti ini. Gunanya itu sama kayak touchpad, jadi ngarahin kursor tadi kan, yang panah itu tadi sama milih-milih apa ya namanya, milih apa yang mau dijalani di laptop ini gitu, Mas. Milihnya pakai ini. Nah, gunanya itu diletakin gini, Mas. Diletakin gini. Kemudian ini disambungkan ke yang bagian tadi, yang bagian kotak tadi, Mas, pakainya ini. Mau disambungkan ke laptop baru bisa mengoperasikan. Nah, caranya juga sama. Kalau di touchpad kan di
pakai telunjuk kan Mas. Sentuh. Ya, nah ini gunanya digeser. Oh, digeser. Nah itu panahnya kursor tadi bakal ngikut sama ini Mas. Geser kanan juga kanan, terus kiri juga kiri. Terus tadi kan juga ada klik kanan sama klik kiri kan Mas. Di sini juga ada tempatnya di sini. Ini klik kiri, ini klik kanan. Fungsinya juga sama. Nah kalau Fungsinya juga sama. Tambahan lain yang di touchpad gak ada itu ini Mas. Scroll. Nah, scroll ini fungsinya sebagai tambahan aja ya. Fungsinya itu buat melakukan scroll halaman. Halaman apa? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu, Mas. Oke. Ya, ada beberapa bagian yang mungkin bakal nyambung kalau kita jelasinnya nanti bareng sama materi selanjutnya. Gitu, Mas. Oke, nanti teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh nanti ditulis di kolom komentar ya. Bakal dijawab oleh Mas Abid langsung. Tenang saja. Tetap ada interaksi terhadap murid, siswa. Ya, Mas, benar. Ya mungkin segitu dulu sih Mas, mungkin buat pengenalan. Itu dulu ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita bakal lebih cari tahu lebih dalam tentang apa yang bisa kita lakukan di laptop itu Mas. Oke. Kita gali bareng-bareng di pertemuan selanjutnya. Gitu, Mas. Terima kasih Mas Abid, materinya yang sangat membantu kepada teman-teman kita yang menonton video ini. Nah, tadi udah dijelasin tentang laptop, bagian-bagian laptop, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar lagi lebih mendalam mengenai laptop ini di pertemuan selanjutnya. Jadi, stay tune di konten kami. Jika ada salah, mohon maaf. Saya Muhammad Ikram Hanafi dan partner saya Terima kasih Pak. pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.